طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله. Kalau makan jangan berserakan, cakep. Jagalah dapur, jangan sampai berantakan. Sebelum salam saya ucapkan, bagi bapak ibu yang ingin ke WC kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Haqqul muslim 'alal muslim raddus salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Bapak Ibu, saya duduk ya Pak ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Walaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الآية. صدق الله العظيم. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada para alim ulama, para romo-romo, para kiai-kiai, para asatid wal asatidah yang berada di Kecamatan Belitang. Alhamdulillah wa syukurillah, yang saya hormati telah hadir juga Bapak Camat atau yang mewakili Bapak Muhammad SIP. Beliau selaku Kesra. Luar biasa, beliau 3 tahun lagi menjadi abdi negara di kecamatan. Mudah-mudahan beliau sebelum pensiun 3 tahun tersebut bisa memberikan sumbangsi untuk masyarakat, mobil khusus di SP2 ini. Ini kasihan anak-anak tadi tampil Pak Muhammad, karena musim hujan jadi becek semuanya, jadi sendalnya harapannya mudah-mudahan tahun depan bisa dicor semuanya ini. Insya Allah jadi amal. Amin. Yang saya hormati dan yang saya muliakan, kepada Bapak Kades yang berada di desa Maboh Permai. Alhamdulillah Pak Sebastian telah hadir dan perangkatnya. Kemudian yang saya hormati, kepada para haji wal hajah, para imam, para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala sekolah tadi sudah disebutkan, kepala sekolah SD 07 dan 06, wabil khusus kepala madrasah, kepala lembaga ini Pak Rosid. Ini beliau yang jemput saya sebulan yang lalu. Beliau menghubungi saya, luar biasa, qadarullah bisa bertemu lagi di Belitang ini beberapa bulan yang lalu. Kalau tidak salah di bulan 2 sebelum pilkada, saya berkunjung di Belitang tapi di SP8, tapi barokah bisa berjumpa lagi di, walaupun tidak sampai ke SP8 bisa nyinggah di SP2. Barokahnya dari jamaah di madrasah di SP2 ini ya, di madrasah Al-Amin. Mudah-mudahan sehat selalu untuk ketua lembaga dan beserta jajarannya. Kemudian yang saya hormati kepala madrasah yaitu Bapak Saifuddin, ketua masjid Bapak Hasan, tadi dibawa keliling oleh Pak Rosyid sampai berkunjung ke kediaman Bapak Hasan. Luar biasa, pertama kali saya hadir di SP2 tidak nampak Bapak Ibu desone. Saya hanya tahunya ini kalau udah seperti ini bukan desa,
Ini nampaknya kecamatan, bahkan bisa jadi kabupaten. Tapi luar biasa. Sekali tadi subuh, habis sholat subuh di masjid, dibawa jalan-jalan oleh Bapak Rosyid keliling-keliling. Sekali masuk ke dalam gang, baru nampak nuansa. Oh, rupanya wonten lokasi ini. Nampak desanya kalau sudah masuk dalam gang. Tapi alhamdulillah, harapannya mudah-mudahan desa Mabuh Permai ini insya Allah mudah-mudahan berkah dan makin maju dan diimbangi dengan agama. Harapannya mudah-mudahan menjadi masyarakat yang rukun, yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala selamat dunia akhirat, dan mudah-mudahan anak putune soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya sayangi semua para hadir wa hadirat, mohon maaf yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak menurunkan rasa hormat saya kepada panjenengan, kepada Tuhan semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini diparingi sehat, akhir hayatnya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi banyak yang disampaikan oleh baik itu Bapak Rosyid, Bapak Muhammad, Bapak Sebastian, menyampaikan tentang teknologi, tentang perkembangan zaman. Yang pasti tadi sering diingatkan, apalagi Pak Muhammad tadi lumayan panjang penjabarannya. Yang pertama, bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya, wabil khusus nikmat, rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan ngertos boten? Rahmat, taufik, hidayah serta inayah. Tahu enggak Bapak Ibu artinya? Kita sering mengucapkan, tapi apa sebenarnya makna tujuan yang kita sebutkan itu? Makanya salah satu ketika kita ingin khusyuk ibadah, kita harus tahu maknanya. Apa itu rahmat? Rahmat adalah kasih sayang Allah. Kita perlu diberikan kasih dan sayangnya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, taufik. Apa itu taufik? Taufik itu adalah izin atau restunya Gusti Allah. Ini izin dan restunya Gusti Allah. Izinnya Tuhan. Mohon maaf, bangga saya dengan Bapak Sebastian. Walaupun beliau lain akidah, tapi beliau menunjukkan toleransinya, beliau menunjukkan kepemimpinannya, tidak memandang agama, tidak memandang suku. Ini buktinya beliau menjadi pemimpin. Harapannya mudah-mudahan beliau tetap senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan yang Maha Esa, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau tadi, mudah-mudahan dengan anggaran desa bisa membantu madrasah kita. Ya Bapak Ibu ya, amin amin ya rabbal alamin. Izin dan restunya Gusti Allah. Yang ketiga, taufik. Hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk. Diberikan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala. Karena mohon maaf, kalau kita tidak benar-benar diberikan petunjuk oleh Gusti Allah, pangapurane, ngapunten, kita terbawa hawa nafsu, ngikuti dunia, ngikuti nafsu, kepingin mau yang lebih-lebih. Nanti saya mungkin nyampaikan ada beberapa di sini kalimat atau hikmah. Sebenarnya hikmah ini saya sudah berbincang dengan Bapak Rosyid tadi malam panjang lebar, karena beliau ini salah satu bisa menjadi suri tauladan, contoh yang baik buat saya terutama. Walaupun beliau orangnya biasa-biasa, tapi nanti saya ceritakan benar apa arti maknanya hidup. Yang terakhir Bapak Ibu, inayah. Apa itu inayah? Inayah itu adalah pertolongan Gusti Allah. Ini semuanya kita ditolong oleh Gusti Allah. Mohon maaf pangapurane, apalah artinya harta yang berlimpah ruah kalau kita tidak diberikan pertolongan oleh Gusti Allah. Mohon maaf, apalah kita artinya punya investasi kapling antara sing akeh, tapi kalau kita tidak bisa diberikan kesehatan, tidak bisa diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semuanya, dengan harapan mugi-mugi ya Allah rezekinya ditambah, diberikan berkah, hajat panjenengan mudah-mudahan diijabah. Yang diberikan penyakit, diangkat penyakitnya oleh Gusti Allah. Yang diberikan ujian, mugi-mugi ujiannya diangkat oleh Gusti Allah. Yang memiliki hutang Bapak Ibu, mudah-mudahan ya Allah dilunasi hutangnya sebelum kita meninggal dunia.
Mudah-mudahan anak-anak putu-putu kita mudah-mudahan diberikan anak putu yang soleh dan solehah, yang dapat menyelamatkan kedua orang tuanya, kakek neneknya, mbah-mbahnya dari siksa kubur dan siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa kulinati solehah ila hadratil Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syuri lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, shalli wa sallim daiman 'ala Ahmada. Shalli wa sallim daiman 'ala Ahmada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Hafal boten? Coba ayo, saring-saring. 1, 2, dan 3. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Ya Rasulullah, sholli ala Ahmad. Ya Habiballah wal ali wal ashabi man qad Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi ya Allah, dengan solawat kita dan tadi didampingi dengan anak-anak kita juga solawat, insya Allah nambah rindu kepada kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan dengan rindu sayang cintanya kita kepada kanjeng Nabi, mugi-mugi nanti di akhirat kana ma'in fil jannati, bersama kanjeng Nabi menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya dikasih kode, Pak Ustadz ini udah jam 11 lewat, zuhurnya jam 11 lewat 38. Jadi saya mohon izin, ya pokoknya semampu saya, nanti masih ada agenda kita bagi door prize katanya. Jadi yang ada beberapa yang ingin sampaikan Bapak Ibu. 4. Dalam ilmu tasawuf ada rezeki yang memang benar-benar harus kita pahami, dan ini menjadi pembelajaran. Yang pertama, dalam ilmu tasawuf niki Pak Bu, rezeki yang paling tinggi itu adalah rezeki sehat wal afiat. Mengapa rezeki yang paling tinggi itu adalah sehat? Itulah yang tadi di awal saya katakan, kalau kita tidak sehat jasmani apalagi rohaninya, walaupun kita memiliki akeh duitnya, kita hidupnya enak, punya mobil, punya apa aja di dunia, tapi mohon maaf kalau sakit, apalagi kalau sampai nguyuh, buang air besar, buang air kecil di atas kasur, kira-kira bisa dan nikmati dunia Bapak Ibu? Tidak bisa. Makanya ayo dijaga kesehatannya, dijaga kesehatannya, gunakan kesehatan ini untuk bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat sesama manusia. Kalau kita sehat, ayo banyak-banyak gunakan kesehatan ini untuk mengabdi kepada Gusti Allah. Apa maksud mengabdi kepada Gusti Allah? Selain kita melaksanakan perintah Allah, dan kita harus juga berusaha untuk melaksanakan ibadah ghairu mahdhahnya, hablum minan nasnya, sesama manusianya. Tidak memandang dia itu suku apa, agama apa. Tadi anak-anak kita udah nyampaikan tuh tentang
keragaman, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Ini yang harus kita jaga. Dan saya bersyukur, alhamdulillah, untuk desa Mabuh Permai ini luar biasa toleransinya luar biasa. Ini menjadi menjadi desa yang pembelajaran. Jadi pembelajaran di desa-desa yang lain, kekompakannya, kebersamaannya. Bahkan saya dengar informasi dari Bapak Rosyid, pemotongan hewan kurban wonten piro? 8 atau 9? 8. Pembagian daging kurbannya bukan hanya dibagikan untuk orang seakidah, tapi dibagikan juga saudara-saudara kita yang tidak seakidah. Itu hebatnya desa Mabuh Permai ini. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita, sampai meninggal, dijaga toleransi ini untuk kita bersamanya, ya. Mudah-mudahan berkah kampung kita. Jadi maka dari itu Bapak Ibu, kesehatan kita jaga baik-baik, tidak memandang bulu. Pak Kades pun percaya, apalah artinya harta ya Pak Kades kalau kita sakit, apalagi kalau diimpus, kita dibawa ke rumah sakit, keluar negeri, berobat ke kucing, habis uang. Mohon maaf, sering terjadi fakta di lapangan, berpuluh-puluh tahun mencari harta, tapi karena lupa dengan kesehatannya, lupa dengan akhirat, lupa dengan agama, akhirnya apa? Uang yang dikumpulkan puluhan tahun habis seketika gara-gara untuk berobat. Mugi-mugi ya Allah kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu yang pertama, rezeki yang paling tinggi. Yang kedua, rezeki yang paling rendah. Apa dalam ilmu tasawuf? Rezeki yang paling rendah niku adalah harta. Loh, kok bisa harta Pak Ustadz? Iya. Ini saya bicarakan tadi malam oleh Bapak Rosyid. Apa sih tolak ukur orang uang sugih? Apa sih yang bisa dilihat orang-orang kaya itu? Berapa sih jumlah uangnya? Tidak ada yang tahu Bapak Ibu. Mohon maaf, kita hanya lihat dohirnya saja. Orang yang punya mobil, rumahnya mewah, punya kaplingan banyak, itu dikatakan orang kaya? Belum tentu. Berapa banyak tuh orang-orang yang kaya, mohon maaf, walaupun rumahnya besar, mobilnya banyak, rumah tangganya hancur berantakan. Jadi tidak menjamin Bapak Ibu. Jadi apa sebenarnya kekayaan itu? Kaya itu bagaimana kita bisa memberi manfaat. Makanya harta Bapak Ibu, hati-hati. Di akhirat nanti ditanya 2 kali, dapatnya dari mana dan digunakan untuk apa. Jangan sampai kita ketika diberikan amanah harta, tidak kita gunakan sebaik mungkin, lupa diri. Bahkan luar biasa, Bapak Rosyid juga nyampaikan juga tadi malam, saya tersentuh. Ini ajaran agama sebenarnya, walaupun beliau bukan orang pesantren, tapi beliau mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama. Apa itu? Orang miskin memiliki duit 100.000, tapi ketika dia mau sedekah, mau membagikan rezekinya, mampu ngasih setengah hartanya, 50.000. Coba kalau orang kaya punya duit 1M, mau dah dia sedekah 500 juta. Punya duit 2M, mau dah dia sedekah setengahnya 1M. Saya yakin dan percaya pasti jarang orang seperti ini. Ini logikanya beliau, luar biasa. Makanya saya merasa sedih. Sedihnya apa? Saya ini masih tidak ada apa-apanya dibandingkan beliau. Harapannya beliau mudah-mudahan tetap diberikan istiqomah dan beserta kawan-kawannya, para donatur. Apalagi beliau sudah membuat market Madin, luar biasa. Ini untuk perkembangan ekonomi desa kita juga. Mudah-mudahan, saya yakin dan percaya, kampung kita ini dengan adanya perkembangan ekonomi, bukan tidak mungkin nanti kecamatannya bisa pindah sini, bahkan bisa jadi kabupaten. Mudah-mudahan, amin amin ya rabbal alamin. Karena saya heran, baru pertama kali lihat ada desa, ada Alfamart, ada bank, luar biasa. Saya berkunjung ke kampung-kampung yang namanya desa, ya desa kayak biasa. Palingan sing wonten iku ya langgar, surau, musola, masjid, kemudian gereja. Ini bukan hanya masjid, gereja, tapi luar biasa. Pengusaha-pengusaha kumpul di sini. Insya Allah bukan tidak mungkin dengan kebersamaan, dengan kekompakan dan didukung dengan adanya Madin Al Amin ini.
kemudian membuka market ini, insya Allah ekonominya maju dan desa ini mudah-mudahan bisa berkembang, mudah-mudahan bisa jadi kecamatan, bahkan bisa jadi kabupaten. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu yang kedua. Maka dari itu Bapak Ibu, rezeki yang paling rendah harta. Harta bisa buat orang gila, harta bisa buat orang lindung, harta bisa buat orang itu tidak sadar diri sehingga dia lupa daratan. Berkembangnya di kota-kota Bapak Ibu, karena dia memiliki harta, memiliki uang yang banyak, lupa dengan tetonggone, lupa dengan saudara-saudaranya. Padahal agama mengajarkan la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi bi nafsi. Tidak dikatakan orang yang beriman kalau ada seorang mukmin nih tidak mau peduli dengan tetonggone, dengan saudaranya. Tidak dikatakan orang yang beriman kalau ada orang Islam tidak peduli dengan tetonggone. Dan secara logika Bapak Ibu, mohon maaf pangapurone, kalau seandainya kita bertetangga ndak akur, kalau seandainya terjadi musibah, ada yang sakit atau naudzubillah min dzalik, ada terjadi musibah kebakaran, siapa yang pertama kali kita minta tolong Bapak Ibu? Tetonggone. Tidak mungkin kita hubungi keluarga yang di Pontianak, hubungi keluarga yang di Sekadau, yang di kota, yang di Sintang. Saya yakin pasti yang pertama kali nolong adalah tetangga. Makanya ayo Bapak Ibu, jangan sampai terjadi. Ini udah terjadi di perkembangan sekarang, apalagi di kota-kota, karena dia udah sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan pekerjaannya, karena dia banyak hartanya, lupa dengan tetonggone, lupa dengan silaturahim, lupa dengan ukhuwah Islamiyah. Ini jangan sampai terjadi di desa Mapuh Permai ini. Harus jaga kebersamaannya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan seandainya pun suki-suki kabeh, mudah-mudahan suki yang barokah, yang mudah-mudahan hartanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal, yang baik dan bermanfaat untuk masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, ada rezeki yang harus kita utamakan. Apa itu rezeki yang harus kita utamakan? Ini acara imtihanan. Nopodiku, yaitu rezeki anak putu sing soleh dan solihah. Mengapa rezeki yang harus kita usahakan? Mohon maaf Bapak Ibu, harta ya, kaya itu kalau kita tidak punya anak yang soleh dan solehah, malu. Makanya kalau ketemu dengan kawan-kawan lama, ketemu dengan kocok-kocok, ketemu dengan keluarga yang lama, apa pertama kali ditanya kalau ketemu? Baru habis itu ketemu, udah lama dan ketemu, kemudian ketemu, apa Bapak Ibu yang pertama kali ditanya? Pasti anaknya berapa? Betul lah Bapak Ibu? Ada dah yang nanya kaplingannya piro? Nggak ada kan? Apa yang ditanya? Anak. Makanya iki harta yang paling utama nih, yang harus kita utamakan, rezeki yang harus kita utamakan, anak putu sing soleh dan solehah. Makanya kata Kanjeng Nabi, idza mata banu adam in qata amaluhu illa min salatin. Kalau ada hamba-hamba Allah yang meninggal dunia, yang sudah wafat, in qata, semua amalnya akan terputus, illa min salatin, kecuali ada 3 amal yang tidak akan terputus. Apa salah satunya? Awaladin sholihin yad'ulah, anak putu sing soleh dan soleh. Makanya harus kita perjuangkan, bersyukur Bapak Ibu, luar biasa nih adanya Madin. Saya merasa jealous, cemburu dengan Madin saya, tidak ada apa-apanya. Madin Al-Iman ini, Al-Amin ini, walaupun letaknya di desa, udah modern, udah ikut perkembangan zaman, bisa puisi, apalagi tadi malam puisi Bu, yang hadir tadi malam ya Bapak Ibu. Sebelum dia membaca puisi, dia ada adegan sejenis drama, mengartikan bahwasanya drama tersebut mengisikan tentang puisi. Luar biasa, udah ngalah-ngalahkan gaya sinetron di Indonesia. Jadi saya bangga bisa hadir di Madin Al-Amin ini. Mudah-mudahan makin jaya Madinnya, makin berkembang, selain agamanya makin dalam, dan insya Allah ikuti modernisasi. Amin amin ya robbal alamin. Jadi jangan sampai kita sia-siakan anak putune, tidak sampai tidak dititipkan di Madin, di Al-Amin ya Bapak Ibu ya, titipkan di Madin Al-Amin ini supaya punya bekal, pondasi agama. Karena mohon maaf yang disampaikan oleh Bapak Kades tadi, wah berat sekarang Bapak Ibu. Zaman sekarang ini dunia ada di genggaman tangan,
Dunia itu ada di genggaman tangan kalau kita tidak benar-benar mengontrol, kalau tidak benar-benar kita didik anak putu kita. Mohon maaf, berapa banyak kita lihat di media sosial, anaknya bunuh mbahnya, anaknya bunuh bapaknya. Benar nggak Bapak Ibu? Karena apa? Karena dasar agamanya kurang. Jadi ayo, baik itu Islam ataupun agama Protestan ataupun Kristen, Katolik, tetap ada pendidikan agama, mengajarkan yang baik-baik. Ya Bapak Ibu ya. Jadi ayo, rezeki yang harus kita utamakan. Semangat. Apalagi saya dengar informasi Bapak Rosyid di Madinah ini tanpa dipungut biaya ya Bapak Rosyid ya. Kapan lagi Bapak Ibu? Dengan luar biasa fasilitas yang mewah, asatid yang profesional. Kalau di tempat saya Bapak Ibu masih dipungut biaya. Iya, itu pun para buroni mohon maaf. Padahal ilmu akhirat, ilmu yang udah pasti untuk bekal di akhirat. Ini sing ngomong larang men, hanya seket, hanya sebulan seket larang men. Kalau dihitung-hitung sehari berapa Bapak Ibu? Kalau 50.000 sebulan, 1.500. Apa kata wali santrinya? Pak Ustadz, kok mahal benar ya? Ya Allah Gusti, konten ada yang seperti ini. Wali santri mohon maaf, giliran dia privat bahasa Inggris, privat teknologi, privat komputer, privat apa aja ilmu formal, 200-300 ribu katanya murah. Giliran guru ngajinya mohon maaf, kontang panting ngajar yang nakal lah, yang teriak sana sampai urat lehernya keluar. Sebulan seket kok jari ini larang, ikut sintang memperiki sih alhamdulillah sejahtera gratis. Makanya gunakan, bersyukur panjenengan punya madin yang luar biasa, tidak dipungut biaya. Kalaupun ada pas acara imtihanan seperti ini, itu pun tidak dipaksakan. Betul lah Bapak Ibu? Tapi saya sih sangat berharap sekali kalau bisa, karena anak-anak panjenengan udah nitipkan ke madin walaupun tidak dipungut biaya. Mbok ya kalau ada rezeki lebih ya dibantulah untuk kesejahteraan gurunya, entah itu melalui kalau tidak salah strategi dari Bapak dari lembaga ya, dari lembaga itu ada kota-kota amalnya, ada ustadz-ustadznya ya, dibantu kalau pas ada rezeki lebih, mungkin siapa tahu pas jenengan panen sawit dibantu, niatkan sedekah. Karena mengapa? Sedekah itu tidak buat kita miskin Bapak Ibu, sedekah itu tidak buat kita miskin. Makanya Bapak Rosyid ya Allah luar biasa, diam-diam beliau tuh saya bocorkan nih biar beliau nanti bisa sampaikan ke jenengan. Sedekah subuhnya tuh Bapak Ibu, sedekah subuhnya dikeluarkan. Makanya bukan tidak percaya, beliau itu dari nol luar biasa. Alhamdulillah saya bersyukur mendapat beliau orangnya sederhana, tapi Allah mengangkat derajatnya, diberikan kemudahan urusan dunianya. Mudah-mudahan beliau tetap istiqomah. Dan para donatur, Pak Haji Slamet juga, yang mana Pak Haji Slamet? Ini beliau hadir ya. Ini beliaunya orang sederhana, luar biasa. Jangan tidak percaya Bapak Ibu, Allah tuh udah ada yang ngatur, udah ada yang ngatur rezeki itu. Yang tidak masuk akal tuh pasti akan datang rezekinya. Tapi kalau jenengan hitung-hitungan, bukan tidak mungkin, mohon maaf, pasti kita kurang terus. Pasti kita merasa kok rezeki saya ini sedikit, padahal udah megang duit. Karena apa? Karena kita kurang bersedekah. Maka dari itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayo. Ini yang ketiga. Selain kita harus harus menuntut anak kita memiliki anak yang soleh dan solehah. Karena mengapa? Karena amal yang tidak akan terputus, anak yang soleh dan solehah. Kalau hanya mengharapkan tahlilan 3 hari, 7 hari, 25 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, tidak ada artinya. Palingan hanya berapa lah. Tapi kalau jenengan punya anak yang soleh dan solehah, putu-putu yang soleh dan solehah, punya ilmu agama, saya yakin pasti kalau kita udah meninggal eling karo wong tuane, eling karo mbahe. Karena apa? Karena dia yakin lahir di dunia kalau bukan karena mbah-mbah saya, kalau bukan karena bapak ibu saya tidak akan hidup di dunia. Itu anak yang soleh dan solehah agamane. Tapi mohon maaf kalau kita sibuk ngurus formal, lali karo agamane, lali karo madin, lali karo pesantren. Mohon maaf, sarjana sih S1, S2, S3 sampai S-teler. Akhirnya apa? Mohon maaf, wong tuane loro nggak teko nang omah.
Tidak mau datang ke rumah karena apa? Karena mungkin dia mikir sibuk, tidak tertanam ilmu agama nih. Mohon maaf. Makanya ayo manfaatkan sebaik mungkin di wilayah kita. Tadi sudah disampaikan Bapak Muhammad selaku Kesra di kecamatan, gunakan manfaatkan. Kalau ada pesantren, ada pesantren apa di SP kita? Zainul Ma'arif. Nah, usahakan. Jangan takut Bapak Ibu. Pesantren sekarang udah banyak yang modern. Banyak yang modern, insya Allah tidak akan ketinggalan zaman. Insya Allah akan mengikuti perkembangan zaman. Zaman boleh berubah, tapi akidah tidak akan berubah. Tetap yakin, takut kepada Gusti Allah, pasti akan cinta, sayang kepada kanjeng Nabi. Tapi kalau jenengan fokus ke formal, agama ini tidak ditanam. Memang dia bisa pintar otaknya, tapi hati ini mohon maaf, akhirnya apa? Tidak ada rasa takut kepada Allah. Makanya ini kisah, ada pemuda, dia sudah doktor, profesor, lulusan luar negeri, sekali pulang kampung Bapak Ibu sombong. Sombongnya apa? Pak saya nih cobalah, udah sering ngasih pertanyaan kepada dosen-dosen saya, guru-guru saya di luar negeri, tapi belum ada yang bisa menjawab. Ada 3 pertanyaan Pak. Memang pertanyaannya apa? Yang pertama, kalau memang Tuhan itu ada, buktikan seperti apa sih Tuhan bentuknya. Itu pertama pertanyaannya. Yang kedua, kalau memang setan itu diciptakan dari neraka, mengapa dia dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan neraka itu ciptanya dari api, setan dari api? Mana bisa panas? Mana bisa panas? Api dengan api kok bisa jadi sakit? Kan pertanyaannya tuh, setan dari iblis dari api dimasukkan ke neraka, diciptakan dari api, logikanya mana bisa sakit? Api dengan api ketemu api kok bisa sakit? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, itu seperti apa sih yang namanya takdir? Sampai sekarang saya tidak percaya dengan yang namanya takdir. Itu saking orangnya terlalu pintar, tidak menggunakan hati. Akhirnya Pak ini bingung, aduh bingung ini pertanyaannya kayak apa jawabannya. Allah itu seperti apa? Tunjukkan. Kemudian mengapa setan atau iblis diciptakan dari api, dimasukkan ke dalam neraka yang diciptakan dari api? Kan otomatis tidak sakit. Yang ketiga, saya tidak percaya dengan takdir. Tunjukkan apa sih itu yang namanya takdir. Akhirnya singkat cerita Bapak Ibu, karena bapaknya bingung, ditunjukkanlah ke ustadz kampung. Nanyalah si pemuda ini, wahai Pak Ustadz, singkat cerita, mohon maaf, saya datang sini baik-baik, saya ini ditunjuk oleh ayahanda saya untuk ketemu panjenengan, ketemu Ustadz kampung nih. Memang ada apa nak? Saya ada 3 pertanyaan. Sekolah ke luar negeri, belum ada yang bisa jawab. Memang apa nak pertanyaannya? Pertanyaannya yang pertama, Allah itu seperti apa bentuknya? Kalau memang Allah itu ada, tunjukkan seperti apa bentuknya. Yang kedua, iblis kok dimasukkan ke dalam neraka, sedangkan iblis diciptakan dari api, neraka diciptakan dari api, kan tidak pasti sakit. Itu yang pertanyaan kedua. Yang ketiga, apa sih itu yang namanya takdir? Akhirnya karena Pak Ustadznya ini merasa, oh ini namanya memang belum ada bekal agama, belum ada bekal dasar fondasi agama. Apa yang dilakukan Pak Ustadz tersebut? Yang dilakukan adalah tinggal ngampel, ditampar Bapak Ibu, ditampar si pemuda ini, padahal dia orang pintar, ditampar. Akhirnya marah si pemuda ini. Apa? Loh Pak Ustadz, saya nanya baik-baik, kenapa panjenengan kau mukul saya? Ngapa nampar saya? Apa jawaban Pak Ustadz kampung ini? Nah, itulah jawaban dari 3 pertanyaan. Loh, kok kita jawab pertanyaannya baik-baik, jenengan jawabnya pakai tampar? Mau pulang si pemuda ini. Akhirnya dijelasin oleh Pak Ustadz. Akhirnya dijawab, begini nak, sekarang saya nanya kepada dirimu nak, sakit tidak tamparan saya? Sakit. Kamu percaya tidak dengan yang namanya sakit? Percaya Pak Ustadz. Coba tunjukkan, sakit itu bentuknya seperti apa? Ada wujud, tapi gimana rasanya? Bentuknya gimana? Tidak tahu Pak Ustadz. Nah, seperti itulah Allah. Ada, ya, tapi tidak bisa ditunjukkan. Itu yang pertama, jawaban pertama. Yang kedua, tangan saya diciptakan dari kulit nih nak, pipi kamu dari kulit. Sakit tidak saya tampar kamu? Sakit Pak Ustadz. Ah, seperti itulah setan dan di dalam neraka. Walaupun
iblis dari api, kemudian neraka diciptakan dari api. Kalau Allah berkehendak sakit, maka sakitlah dia, si setan iblis ini. Itu jawaban yang kedua. Yang ketiga, nah, tadi malam ada mimpi tidak kamu? Mimpi apa Pak Ustadz? Kalau hari ini saya ngampleng kamu, nampar kamu. Tidak ada Pak Ustadz. Itulah yang namanya takdir. Akhirnya itulah pembelajaran. Pembelajaran Pak, pembelajaran untuk anak-anak yang mohon maaf, yang fondasi agamanya kurang, hanya siti-siti logika, siti-siti logika, pakai otak, tapi hati ini kolbunya belum ada. Nah ini kesempatan, usahakan semaksimal mungkin, manfaatkan madin ini. Insya Allah saya kagum membaca kitab Hidayatus Sibyan tadi menggunakan lagu itu. Aduh, udah ngalah-ngalahkan di pesantren-pesantren modern. Saya yakin dan percaya, selama manajemennya baik, anak-anak panjenengan dititipkan di sini, insya Allah pasti teringat nanti di masa tuanya, punya agama sing apik, insya Allah punya pondasi sing apik, insya Allah menjadi anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, kepada masyarakat, kepada nusa bangsa dan negara, insya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan diparingi sehat, murah rezeki, anak putune insya Allah nanti bisa penyelamat buat kita semuanya. Yang terakhir, yang keempat, rezeki yang patut kita syukuri. Apa itu rezeki yang patut kita syukuri? Meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Iki sing paling utama hakikatnya. Mohon maaf, kalau kita udah ibadah, tapi kalau ndak dibarengi dengan tasawuf, ndak dibarengi dengan hati sing apik, ndak ada gunanya. Innallaha la yanzuruna ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Gusti Allah itu tidak melihat orang itu dari wah iki akeh ilmune, tapi kalau hati ini mohon maaf, hatinya sombong, hatinya riya, tidak ada gunanya. Gusti Allah melihat orang yang biasa-biasa, tapi amal ibadah api, hati ini api. Itu yang paling utama. Makanya kita semuanya jangan pesimis, jangan putus asa untuk husnul khotimah. Berapa banyak orang-orang di kampung istri saya, wong Melayu, banyak Pak di Serawai di sana. Nenek-nenek saya dari istri saya itu tidak lulusan pesantren, gurunya banyak dari Banjar, hanya diajar guru-guru kampung. Tapi luar biasa, meninggalnya itu meninggal bar sholat subuh, megang tasbih. Apa tidak mulia? Tuh, api ini. Orang-orang zaman dulu tauhidnya bagus, yakinnya bagus. Kalau kita mohon maaf, ngapa kok doanya tidak dikabul-kabulkan? Karena masih gunakan logika, masih ada keraguan. Makanya ayo belajar dengan orang tua kita dulu. Ini kayak Pak Haji Ali ini, saya yakin beliau tauhidnya pasti kuat, luar biasa. Orang tua dulu agamanya tidak seberapa, tapi keyakinannya, hakul yakinnya itu kuat kepada Gusti Allah. Makanya insya Allah pasti urip, pasti berkah uripnya. Dan saya yakin dan percaya, banyak-banyaklah kita berbuat amal soleh. Jangan niatnya untuk sesama manusia, niatnya lillahi ta'ala. Mugi-mugi Allah semuanya husnul khotimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ingat Bapak Ibu, kita meninggal tidak membawa apa-apa. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, tiada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia itu hanyalah pembela kita. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri, tahu diuntung sebelum masa keranda diusung. Jadi Bapak Ibu, sebelum kita meninggal dunia dibungkus kain kafan, ayo ngabdi kepada Gusti Allah, berbuat baik, melakukan perintah Allah sebaik mungkin, hati ini dijaga, pokoknya niatnya lillahi ta'ala.
niatnya semuanya serahkan kepada Gusti Allah. Mugi-mugi semuanya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha وتوب علينا توبة نصوحا. Sari-sari terakhir. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula wa wahab li rizqan halalan wa tub alaina taubatan nasuha wa tub alaina taubatan nasuha. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa taraji amatan ya jiratal alamin ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Mungkin-mungkin barokah sholawat, barokah istighfar, niat hajat kita mudah-mudahan diijabah oleh Gusti Allah. Segala urusannya mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Gusti Allah. Yang belum dapat rezeki mudah-mudahan diberikan rezeki yang banyak. Yang belum diberikan jodoh mudah-mudahan ini Ustadz Arif ini sahabat saya nih dipinjai dulu dengan Ustadz Nurkolis nih beliau nih. Ini beliau ini belum dapat pasangan, mudah-mudahan dapat pasangan. Saya tawarin nih, saya promosikan beliau. Mudah-mudahan ini jadi orang-orang belitang. Mudah-mudahan bisa dapat pasangan semuanya. Yang belum dapat pasangan mudah-mudahan diberikan jodoh yang soleh dan soleha. Anak putune mudah-mudahan yang sudah dapat pasangan, anak putune soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon izin ya Bapak Ibu, bariki saya langsung mohon pamit karena saya habis ini langsung mau ke Pontianak sore. Habis maghrib, habis isya saya mau ke Pontianak karena saya profesi Ten Sintang. Selain saya penyuluh di Kementerian Agama Kecamatan Sintang, saya juga pengasuh di Madin di Darut Taqwa Masuka, dan saya juga beberapa bulan ini diangkat ya sementara masih PLT Kepala SMA Muhammadiyah. Loh Pak Ustadz, kok tadi wong Muhammadiyah? Ayo kan zaman saya iki. Kalau zaman Bien
itu Kiai Hasyim Asy'ari dengan Kiai Ahmad Dahlan padha wae muridé Syekh Nakholi Bangkalan. Kula iku wong Jawa, wonten wong Madurane, wonten wong Melayune, campur kula. Makanya ya saya sudah membaur di Sintang, ya Pak Kades, sama diri saya pun ya jadi orang Kalimantan dah. Lahir di Sintang, bini dah orang Dayak Melayu di Serawai Ambalau. Jadi sama kita, sama jadi orang-orang Kalimantan, jaga kebersamaan, jaga toleransi, jaga Bhinneka Tunggal Ika, NKRI harga mati. Insya Allah mudah-mudahan rukun semuanya, selamat semuanya, tidak ada kericuhan, tidak ada gesekan yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan semuanya menjadi masyarakat negara baldatun thayyibun wa rabbun ghafur insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhir kalam, ini nasratul mustaqim wa bil tawfiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Don't say this, don't say that. I'm not playing by the rules if they were made by you. I won't break just like that. I'll make my own mistakes till I'm wrong in all the right ways. Save all your tears, you don't wanna waste them on me. I'm not gonna be just like them. This is just the way that I am. Head in the clouds, I do not fit into the crowd. Maybe it's all making perfect sense, 'cause this is who I am, who I am.